Selamat malam jemaat sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Memang menyanyi itu baik, amin. Tapi lebih baik lagi daripada itu adalah mendengarkan firman Tuhan. Apakah Anda sudah siap? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal 11 kita akan baca ayat 29, ayat 30 dan ayat 31. Ibrani pasal 11, ayat 29 sampai 31. Kita baca sama-sama pada hitungan yang ketiga. Ayat 29 dulu. 1, 2, 3. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, mohon pimpinanmu sambil kami belajar, supaya firman ini tidak sia-sia tetapi bisa mengubah, membawa perubahan di dalam hati dan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dan kita kembali lagi ke dalam Ibrani pasal 11, pasal yang luar biasa tentang pahlawan iman. Dan saya sengaja memilih ayat 29, ayat 30, ayat 31, ada 3 contoh yang diangkat oleh penulis mengenai iman. Dan ya ini memang sih kurang terkenal dibandingkan Nuh, dibandingkan Abraham, dibandingkan Ishak dan Yakub dan Musa. Tetapi iman mereka sama berharganya dan tetap bisa kita pelajari juga. Dan terus terang selama beberapa bulan ini saya mempelajari Ibrani pasal 11 dan membaca setiap kisah yang melatar belakangi catatan-catatan ini. Dan mengapa mereka dicatat? Dan apa ciri khas dari iman setiap pahlawan di sini? Terus terang saya sendiri sangat diberkati. Dan kalau Anda punya waktu, saya menyarankan Anda untuk mempelajarinya juga. Dan setiap kali Anda membaca tentang satu orang atau tentang satu kisah, Anda pergi lagi ke perjanjian lama, lalu kemudian Anda baca lagi ulang ceritanya. Dan Anda temukan lagi kebenaran-kebenaran di dalamnya. Jadi kita akan mulai di ayat yang ke-29. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Jadi ayat yang ke-29 ini yang pertama, kita melihat bahwa ini merupakan tipologi jalan keselamatan. Dan dari banyak catatan mengenai pahlawan iman, ini salah satu yang menyebut mereka. Ya, jadi bukan satu orang yang beriman di sini, walaupun pemimpinnya adalah Musa. Di belakang Musa ada Harun, dan mungkin ada individu-individu lain seperti Yosua dan lain sebagainya, tetapi di sini yang disebutkan beriman adalah mereka. Dan ini menarik juga karena bukan cuma satu orang yang beriman di sini, tetapi secara keseluruhan mereka semua harus beriman. Dan ini menunjukkan bahwa memang pada suatu saat minimal orang Israel yang keluar dari Mesir itu minimal pernah beriman. Walaupun iman mereka lemah dan tidak sempurna, maksudnya tidak begitu kuat, tetapi pernah beriman. Lalu apa? Mengapa ini menjadi tipologi dari keselamatan kita? Karena sebenarnya ada banyak sekali persamaan antara kisah ini dengan keselamatan kita. Kalau Anda kembali lagi ya, ke Keluaran pasal 14, bagaimana Firaun bertindak untuk yang terakhir kalinya, berusaha untuk menghalang-halangi orang Israel. Lalu apa yang terjadi? Mereka mengejar orang Israel sampai ke tepi laut. Dan sebentar lagi akan
sampai dan akan membunuh semua orang Israel di situ pada waktu itu. Lalu orang Israel ya tidak punya jalan keluar lain. Kalau mereka tinggal di situ, kalau mereka tetap dan tidak berbuat apa-apa, mereka pasti mati. Oleh sebab itu, ini sebenarnya sama dengan kisah semua orang. Kalau kita diam saja, kalau kita tidak berbuat apa-apa, maka kita pasti akan mati. Yohanes 3 ayat 16 berkata, barang siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya, ia sudah berada di bawah hukuman. Tapi banyak orang malahan menunda-nunda untuk membuat keputusan. Seolah-olah mereka terbagi antara dua pilihan, saya mau diselamatkan atau saya mau dihukum gitu. Dan ini mereka sedang berada di tengah-tengah, padahal kenyataannya mereka bukan sedang berada di tengah-tengah, mereka sedang berada di bawah hukuman. Dan kalau mereka diam saja, walaupun mereka tidak membuat keputusan, mereka akan mati dan mereka akan masuk neraka. Padahal keadaannya begitu genting. Dan seharusnya mereka menyadari ini. Itulah sebabnya maka kita, Tuhan perintahkan dengan begitu ekspresif, pergilah beritakanlah Injil kepada semua makhluk, sampai ke ujung bumi. Karena mereka perlu mendengar tentang Injil itu. Nah, mereka pada waktu itu hanya bisa diselamatkan kalau ada suatu pertolongan dari pihak ketiga. Dan pertolongannya harus secara supranatural. Harus begitu luar biasa. Karena kalau mereka mencoba untuk mencari solusi sendiri, tidak akan bisa. Mereka tadinya sudah marah sama Musa, mereka bilang, oh kenapa Musa membawa kami keluar dari Mesir? Apakah karena nggak ada kuburan lagi di Mesir, sehingga kami harus mati di padang gurun? Dan lain sebagainya. Jadi mereka sudah sempat marah, tetapi mereka tidak mampu untuk mencari solusinya. Tidak ada, mereka hanya teriak-teriak sama Musa, di mana solusinya? Mungkin di antara mereka ada yang pikir, oh kalau gitu kita kembali ke Mesir aja, kita kembali ke perbudakan, minimal kita tidak mati. Siapa tahu Firaun akan mengampuni kita lalu kemudian menerima kita kembali. Tetapi itu tidak mungkin, karena Firaun sejak mulai itu sudah mau membunuh mereka, karena Firaun datang dengan membawa kereta-kereta kudanya yang paling hebat. Ada lebih dari 600 kereta kuda dan prajurit-prajurit terbaiknya, dan hendak menumpas orang Israel sampai habis. Kalau mereka mau lari tidak bisa, mereka pasti akan terkejar. Orang jalan kaki lawan kereta kuda nggak ada lawannya. Apa mereka mau terbang? Nggak bisa juga. Jadi kalau mereka mau mencari solusi sendiri tidak bisa. Dan demikian juga banyak manusia hari ini mau mencari solusinya sendiri. Mereka pakai cara yang aneh-aneh. Mereka mau menyembah batu, mereka mau bertapa, mereka mau menyogok dengan membayar pakai amal dan lain sebagainya. Mereka mau mencuci hati mereka dengan doa, dengan ibadah. Seolah-olah dosa yang sudah mereka lakukan itu akan hilang, akan lenyap, akan dilupakan begitu saja. Tetapi tidak ada satupun usaha manusia yang bisa menyelamatkan manusia itu. Oleh sebab itu, hanya ada satu pertolongan dan itu harus berasal dari Allah. Dan Allah menyediakan pertolongan, yaitu satu-satunya jalan keluar, yaitu lewat laut. Menyeberangi laut itu. Tetapi, bagaimana itu bisa? Sebelumnya manusia, pasti Musa dan yang lain-lain, mereka tidak pernah terpikir bahwa jalan keluar yang Tuhan siapkan itu adalah nyebrang laut. Nggak pernah terpikir oleh mereka. Demikian juga maka manusia tidak mungkin bisa memikirkan apa jalan keselamatan yang Tuhan sudah sediakan untuk manusia. Suatu jalan yang begitu tidak terpikirkan, yaitu Allah sendiri yang akan menjelma menjadi manusia, lalu kemudian mati menggantikan manusia menanggung dosa. Itu jalan yang tidak bisa manusia pikirkan sendiri. Adam dan Hawa waktu itu tidak ada pemikiran bisa sampai seperti itu dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Oleh sebab itu ketika Tuhan membuka laut itu pakai angin keras, dan tiba-tiba laut itu terbuka dan ada jalan yang kelihatan dan tanah kering yang kelihatan. Ini adalah pertolongan supranatural yang hanya Tuhan bisa berikan. Jadi ada banyak persamaannya. Kalau kita mau cari persamaannya, mungkin kita satu malam ini nggak akan selesai. Tetapi intinya, poin utamanya adalah bahwa untuk keselamatan,
maka dibutuhkan iman. Dibutuhkan iman untuk melangkah masuk ke dalam laut itu yang sudah kering sebagian. Kering satu jalan sempit. Dibutuhkan iman bagi mereka untuk melangkah, untuk percaya bahwa ini airnya tidak akan runtuh, tidak akan menimpa kita, tidak akan menenggelamkan kita. Dan tanah kering ini bisa dijalani. Dibutuhkan iman untuk itu semua. Dibutuhkan iman untuk percaya bahwa pasukan Mesir di belakang tidak akan mampu menyusul. Dan kambing domba yang mereka bawa begitu banyak, dan orang-orang tua, anak-anak yang kecil, semuanya bisa mereka bawa dengan selamat ke seberang. Ini semuanya membutuhkan iman. Bukankah demikian juga dengan kehidupan kita? Kita sedang melangkah dalam satu jalan yang sangat sempit. Tuhan sudah bukakan jalan itu. Dan jalannya sempit sekali. Tuhan sudah bilang, masuklah melalui jalan yang sempit itu. Lautnya luas. Lautan luas. Jalan sempit. Bukan gitu sih lagunya. Jalannya sempit. Tapi kita lagi menjalani jalan ini. Dan mungkin langkah demi langkah yang kita ambil dalam hidup ini membutuhkan iman. Dan ada satu poin yang penting yang menarik di sini, yaitu bahwa tanpa iman tidak mungkin bisa sampai ke seberang. Ya, tidak mungkin. Kalau tidak beriman, boro-boro sampai ke seberang, maju melangkah ke dalam laut aja mungkin tidak. Tetapi di sini penulis Ibrani menuliskan satu komentar, yaitu bahwa orang Mesir mencobanya juga. Ya. Nah, kita tahu bahwa orang Mesir tidak beriman. Tapi mereka coba. Mereka lihat orang Israel tiba-tiba udah nyampe di seberang, kan mereka ditutupi oleh tiang awan itu. Ya, sehingga mereka semalam-malaman itu tidak bisa melihat, tidak bisa menyeberang, tidak bisa menyerang orang Israel. Tetapi pada waktu itu diangkat, pada pagi harinya mereka melihat bahwa orang Israel sudah melewati itu satu jalan laut yang kering itu. Dan mungkin mereka terheran-heran bagaimana caranya, apa yang terjadi, bagaimana angin bisa membelah lautan yang begitu luas, begitu dalam, tetapi kemudian dibuka suatu jalan. Nah, mereka tidak beriman, tetapi mereka mau coba-coba lewat situ. Dan apa akibatnya? Akhirnya Tuhan tutup jalan itu. Karena tanpa iman, tidak mungkin seseorang bisa nyebrang sampai. Tanpa iman, tidak ada orang yang bisa masuk surga. Tanpa Yesus, tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa. Ini adalah prinsipnya. Nah, banyak orang mau coba-coba itu. Ya. Banyak orang mau coba dengan kendaraan pribadinya, mau sampai ke surga. Ada yang mau pakai gereja tertentu, ada yang mau pakai baptisan, ada yang mau pakai pengakuan iman, ada yang mau pakai macam-macam, minyak urapan. Tetapi tidak ada semua itu yang bisa selain beriman saja kepada Tuhan. Orang Mesir pada waktu itu, ya, mereka mencoba, tetapi ternyata tanpa iman. Langkah-langkah mereka akhirnya menjadi berat. Lalu kemudian Tuhan membuat, katanya apa? Katanya mereka itu rodanya itu menjadi miring jalannya. Saya jadi ketawa sendiri. Memangnya kalau misalnya orang Israel tidak beriman, keretanya akan jalan lurus? Tidak. Oleh sebab itu, ketika kita lagi menjalani hidup ini, lalu kemudian, kok roda kehidupan saya jalannya miring nih, kok oleng ya, kok kayaknya berlumpur nih, kok kayaknya jalannya nggak lurus. Jangan-jangan kita sedang tidak beriman. Karena kalau kita beriman, ini Tuhan udah bilang katanya kering jalanannya untuk orang yang beriman. Ya tentu ini tidak bisa digeneralisir. Tetapi ini suatu cuplikan yang sengaja ditulis oleh penulis Ibrani untuk memberikan kita gambaran bahwa nih karena iman jadi kering. Begitu. Ya. Kalau tidak beriman kayak orang Mesir, akhirnya nggak kering. Begitu. Oke, ini yang pertama, waktu saya habis nih. Yang kedua ada di ayat yang ke-30. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Kalau kita kembali lagi ke Yosua, pasal yang kedua.
Sekali lagi, saya membaca kisah-kisah ini. Ini luar biasa sekali. Satu ayat saja sudah bisa dijadikan satu khotbah. Apalagi saya ambil 3 ayat dijadikan satu khotbah. Kalau kita baca ke Yosua pasal yang kedua, nanti di rumah Anda baca sendiri, mulai dari pasal 1, ayat 1-nya, ini ada 2 pengintai yang pergi ke situ, dan kali ini bukan 12, tetapi cuma 2 saja, dan 2 yang benar-benar beriman. Lalu kemudian Rahab di situ menyembunyikan mereka, karena mereka dicari-cari oleh Raja Yeriko. Nah, jadi apa pelajaran yang kita dapatkan di sini? Oh, ini bukan, itu yang di ayat 31. Yang di ayat 30-nya, katanya runtuhlah tembok Yeriko. Setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ini memberitahukan kepada kita bahwa iman itu tidak segera kelihatan hasilnya. Nah, ini ya. Tidak segera. Pada waktu itu orang Israel disuruh untuk mengelilingi hari pertama 1 kali. Ya. Nggak boleh ada suara, kamu nggak boleh keluarin pedang, nggak boleh apa segala macam, kamu cuman jalan saja dan tidak boleh bersuara. Pokoknya imam yang jalan di depan, yang semua barisan itu ya ngikut di belakang, kelilingin kota itu 1 kali terus pulang ke perkemahan. Hari kedua lakukan hal yang sama. Yosua tidak babi bu, tapi apa segala macam nggak ada. Pokoknya laksanakan. Mungkin orang Israel sesudah hari pertama ya kan lewat gitu. Hari kedua mungkin, hari ketiga lihat-lihat temboknya ini belum ada tanda-tanda retak. Belum ada tanda-tanda mau runtuh. Yang ada malahan orang-orang Yeriko-nya makin keras, mencemooh, mengolok-olok, menantang mungkin. Dan mereka melihat bahwa mungkin, wah ini sama tingginya, nggak ada nih temboknya itu makin lama makin rendah, nggak ada. Jadi dibutuhkan iman bagi mereka untuk melakukan hal yang sama keesokan harinya dan tanpa melihat hasil yang nyata. Pernah saya baca ada kutipan dari, nggak tahu dari Albert Einstein atau bukan, katanya tanda dari orang gila adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Gitu. Ya. Jadi kalau kamu melakukan hal yang sama, tetapi kamu mengharapkan nanti suatu saat hasilnya berbeda gitu, padahal yang kamu lakukan sama, nah itu tandanya orang sudah gila. Tapi kalau itu diaplikasikan kepada Yosua dan orang Israel pada waktu itu, maka mereka harusnya dicap sebagai bangsa yang gila. Karena mereka hari pertama, hari kedua, hari keempat, 5, dan 6, dan hari yang ketujuh mereka kelilingi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali, masih tidak ada kelihatan efek yang nyata. Tetapi pada yang hari ketujuh, kali yang ketujuh mereka mengelilingi. Lalu kemudian sangkakala berbunyi dan mereka bersorak. Maka runtuhlah tembok kota Yeriko. Jadi, mereka harus sabar. Karena apa yang mereka percayai, apa yang mereka lakukan itu, tidak segera kelihatan hasilnya pada waktu itu. Nah, seperti pohon yang berbuah ya. Jadi kalau ditanam tidak langsung kita harapkan ya kan langsung ada muncul gitu, langsung berbuah gitu kan nggak ada, cuman toge yang kayak gitu. Itu pun bukan pohon. Ya, bukan buah. Toge itu pun butuh berapa hari lah baru bisa dimakan. Ya kan? Jadi tidak ada orang yang menanam sesuatu lalu kemudian segera mendapatkan hasilnya, nggak ada. Oleh sebab itu demikian juga iman kita. Kalau kita percaya sesuatu, maka kita bukan mengharapkan, saya percaya, mana buktinya? Itu bukan iman lagi. Kalau kita percaya sesuatu, tetapi menuntut buktinya harus segera di depan mata kita, itu namanya kita bukan beriman. Seperti kata Alkitab, bahwa beriman itu adalah pengharapan. Jadi pengharapan kita itu sifatnya jangka panjang. Lihat contohnya Abraham. Abraham dia percaya apa? Tuhan janji bahwa dia akan kasih satu tanah untuk menjadi milik pusakanya. Sampai matinya Abraham belum terima. Abraham juga dijanjikan bahwa kamu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa dan kamu akan dijadikan bangsa yang besar yang keturunanmu seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi mana anaknya? Anaknya nggak ada, tidak punya anak. Waktu punya anak pun cuma 1.
Bagaimana dari satu itu akan menjadi bangsa yang besar? Tetapi Abraham percaya, Abraham beriman. Walaupun tidak kelihatan pada waktu itu, dan mungkin selama bertahun-tahun tidak ada tanda-tandanya kelihatan, tetapi dia tetap beriman. Yakub juga, waktu Yakub diberkati oleh Ishak, kan apa isi berkatnya? Oh, nanti embun dari langit, embun ini akan membasahi tanah kamu, bangsa-bangsa akan tunduk kepadamu, saudaramu akan berlutut di hadapanmu, segala macam. Apakah Yakub mengharapkan bahwa itu akan segera digenapi? Bahwa saudaranya akan tunduk kepada dia? Buktinya segera sesudah itu kabur dia. Karena apa? Takut dibunuh sama si Esau. Mana Esau akan tunduk kepada dia? Rupanya Yakub juga tidak mengharapkan penggenapan itu pada saat itu juga, tidak. Tetapi semuanya itu dalam pengharapan. Dan Yosua, apakah dia beriman dan imannya itu cuman sampai oke, saya akan menang Yeriko? Tidak. Iman Yosua itu lebih daripada cuman menang di Yeriko. Iman Yosua adalah merebut seluruh tanah Kanaan. Jadi Yosua bukan cuma mikir-mikir, aduh di Yeriko menang nggak ya? Bukan. Yosua lagi berpikir, habis Yeriko, apa? Ya kan, Ai. Habis Ai apa? Yosua udah mikir sampai ke seluruh tanah Kanaan yang lain. Dia bukan hanya berpikir, Yeriko, aduh beratnya nih gimana ya? Enggak, karena imannya itu jangka panjang. Nah menurut Anda, atau menurut kita lah, bagaimana iman kita? Kalau kita beriman, apakah hanya untuk di dunia ini saja? Kalau kita beriman hanya untuk menerima keuntungan di bumi, orang yang malang, walaupun tinggalnya di Jawa Barat, tapi kita disebut orang malang juga. Gimana nih? Karena kita bukan beriman hanya untuk keuntungan duniawi. Kita beriman untuk keuntungan yang jauh-jauh di depan. Dan iman kita jangka panjang, dan walaupun tidak kita terima atau tidak kita lihat hari ini, atau sekarang ini, tetapi kita yakin, dan itulah namanya iman. Bahwa suatu saat nanti, kalau kita melakukan kehendak Tuhan dengan setia, maka Tuhan pasti akan memberikan hasilnya. Kita akan lihat nanti hasilnya. Nanti kalau Anda pelayanan, Anda menginjil, Anda PA orang, Anda kunjungan, Anda bagikan traktat, Anda jual buku, Anda ajak seminar dan lain sebagainya. Mungkin tidak segera kelihatan hasilnya. Tetapi Tuhan nanti pasti akan menumbuhkan di mana ada tanah yang baik itu, yang subur. Baru nanti akan keluar hasilnya. Yang ketiga, di ayat yang ke-31. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saya baca lagi ini di Yosua pasal 2 itu. Nah, saya temukan satu hal yang sangat menarik. Bahwa rupanya iman si Rahab ini sebenarnya adalah contoh yang sangat baik, mengilustrasikan bagaimana iman terdiri dari 3 elemen, yaitu adalah pengetahuan, perasaan, dan kehendak. Ya. Jadi, pertama-tama saya mau ajak kalian melihat bahwa di sini penulis kasih komentar, dia tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Ini mengilustrasikan poin pertama saya tadi yang di ayat 29. Bahwa seandainya Rahab diam-diam saja, dia sudah berada di dalam kota Yeriko itu. Apalagi dia tinggal di temboknya. Kalau Rahab diam-diam saja, maka dia pasti akan mati karena temboknya runtuh. Tetapi dia tidak turut binasa bersama-sama. Kenapa? Karena dia beriman. Jadi, ada terdiri dari 3 elemen. Yang pertama adalah pengetahuan. Mereka mendengar tentang Israel. Seluruh negeri itu katanya. Seluruh negeri itu sudah mendengar tentang Israel. Bagaimana mereka keluar dari Mesir. Katanya menyeberang Laut Merah. Anda boleh baca di Yosua pasal 2, mereka mendengar bagaimana Tuhan membuka Laut Merah itu. Tunggu dulu, itu kan 40 tahun yang lalu. Waktu mereka masuk Kanaan, itu adalah 40 tahun sesudah mereka keluar dari Mesir. Jadi rupanya berita tentang tulah, tentang
menyeberangi Laut Merah, kemudian menumpas Amalek, dan lain sebagainya. Semuanya itu sudah tersebar. Sampai seluruh orang Kanaan itu sudah mendengar. Nah mungkin, saya tidak tahu, tetapi salah satu alasan kenapa Tuhan membiarkan orang Israel puter-puter 40 tahun itu adalah untuk kasih kesempatan orang Kanaan bertobat. Karena dengan tersebarnya berita itu, seharusnya semuanya mereka itu kayak si Rahab. Mereka mendengar, lalu mereka sampai kepada suatu kesimpulan. Jadi mereka bukan hanya mendengar lalu ya oke, tahu. Karena iblis pun tahu. Dan orang agama lain juga tahu. Dan hanya tahu saja itu tidak arti apa-apa. Tetapi mereka harus sampai kepada suatu kesimpulan yang benar. Ada orang yang sampai kepada kesimpulan yang salah. Ya tidak ada gunanya pengetahuan itu. Tetapi kalau pengetahuan itu membawa atau menghasilkan kesimpulan yang benar, baru ada efeknya. Baru itu adalah awal dari itu adalah landasan dari iman itu. Jadi iman yang benar itu pasti didasarkan kepada fakta. Ya, pengetahuan kan? Pengetahuan itu adalah satu fakta. Karena kalau bukan fakta, artinya bohong, berarti namanya bukan pengetahuan, itu artinya kebohongan. Jadi kalau iman itu pasti didasarkan atas fakta, berarti iman itu tidak pernah buta. Pernah Anda dengar yang namanya iman buta? Seolah-olah, udahlah pokoknya saya nggak mau tahu, pokoknya saya percaya. Oh, pokoknya, nggak mau tahu, itu namanya buta. Tetapi sesungguhnya, iman yang buta, atau iman yang tidak mau tahu, atau iman yang tanpa pengetahuan, sebenarnya bukan iman. Oleh sebab itu, kalau kita percaya, maka kita harus punya rasa ingin tahu. Dan kalau kita punya rasa ingin tahu, maka kita akan belajar terus. Dan menambah pengetahuan terus. Oleh sebab itu, maka orang yang sudah diselamatkan, itu punya kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk duduk dengar khotbah. Pasti. Kalau Anda merasa bahwa, oh saya nggak enjoy nih, lagi kebaktian semua orang kok nyanyi ya, seneng banget ya. Aduh udah lewat nih waktunya nih, aduh mungkin, ya kalau misalnya memang sudah ada waktunya sih oke, tapi kalau misalnya nyanyi-nyanyi kok lama banget ya, aduh nyanyinya mau berapa menit sih. Aduh, itu ada lagu apa tuh, yang tak kenal Tuhan segan memujinya. Ya. Dan ada lagi mungkin ditambahkan harusnya, yang tidak cinta kebenaran, bosan mendengar firman-Nya. Ya. Yang tidak kenal Tuhan, segan memujinya. Yang tidak cinta kebenaran, bosan mendengar firman-Nya. Jadi, kalau iman yang benar itu didasarkan pada pengetahuan, maka kita seharusnya juga punya rasa ingin tahu itu. Lalu kemudian yang kedua, harus ada perasaan. Apa yang dirasakan oleh orang-orang Kanaan, orang-orang Yeriko itu? Katanya mereka gentar, katanya mereka ngeri. Menarik juga kata yang dipakai oleh LAI dalam menerjemahkan ini. Katanya ngeri. Ya, ngeri. Kalau misalnya Anda nonton film horor, itu namanya apa? Ih, ngeri. Ah, itu. Tapi bukan berarti orang Israel tiba-tiba akan lompat gitu pakai jump scare gitu, tidak. Tetapi mereka ngeri apa? Mereka ngeri karena apa yang Allah perbuat kepada semua bangsa yang melawan Israel. Dan itu ditumpas habis. Ngeri mereka. Takut melihat apa? Mesir yang tadinya super power langsung jeblok atau menjadi power apa? Power Ranger. Ya, bukan super power lagi. Melihat apa? Amalek yang tadinya hebat lalu kemudian dipukul mundur, belum ditumpas sih. Tapi ada katanya Raja Ok, Raja Basan dan lain sebagainya. Balak ditumpas juga dan banyak sekali bangsa yang sudah melawan tetapi akhirnya habis. Jadi mereka ngeri. Nah, tetapi
perasaan saja kan nggak ada gunanya kan, perasaan ngeri, perasaan takut, perasaan gentar, katanya iblis juga percaya dan gentar lagi, tetapi iblis juga tidak diselamatkan. Karena kalau tidak berdasarkan pengetahuan, nah karena tadi kan mereka tidak sampai pada kesimpulan yang benar. Kalau Rahab sampai kepada kesimpulan yang benar, yang lain tidak sampai kepada kesimpulan yang benar. Oleh sebab itu mereka tidak memiliki perasaan yang benar. Nah perasaan itu memang harus ada, tetapi bukan perasaan yang memimpin. Pertama harus ada pengetahuan dulu, baru perasaan. Barulah itu nanti akan memimpin kepada kehendak yang benar. Tetapi kalau perasaan yang memimpin, tanpa adanya kesimpulan yang benar dulu, maka nanti kehendaknya juga beda. Kehendaknya pasti salah. Dan apa kehendak dari orang-orang Yeriko itu? Yaitu adalah prajurit-prajuritnya mencari kedua pengintai itu, rajanya mau menangkap mereka, rajanya mau melawan. Jelas itu adalah keputusan yang salah. Tetapi perasaannya ada kan, perasaannya takut, gentar, ngeri, dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak memimpin mereka untuk membuat pilihan seperti yang Rahab pilih. Rupanya perasaan yang memimpin, tanpa adanya pengertian yang benar, justru melawan Allah. Oleh sebab itu, hari ini, iblis membiarkan manusia untuk terangsang perasaannya. Enggak apa-apa, kamu mau aktif di gereja, enggak apa-apa. Ya, kamu mau aktif jadi guru sekolah minggu, jadi paduan suara, enggak apa-apa. Perasaan kamu dikobarkan, enggak apa-apa. Asalkan jangan punya pengertian yang benar. Kalau kamu punya pengertian yang benar, lalu kemudian kamu nanti perasaannya juga meluap-luap bagi Tuhan, waduh nanti kamu pasti akan jadi penginjil. Nanti jadi pengkhotbah, dan lain sebagainya. Nggak boleh itu. Nggak apa-apa perasaan kamu, perasaan. Tapi perasaan doang. Nanti akan sampai kepada yang salah. Dan kemudian yang terakhir adalah kehendak. Kehendaknya ini apa? Kehendaknya, ya ini dia. Ya. Rahab membuat keputusan yang benar, walaupun itu beresiko. Jadi dia bantu dua pengintai itu. Nah ini adalah bukti bahwa dia sungguh-sungguh sudah beriman. Nah gambaran ini sebenarnya juga mirip dengan kehidupan kekristenan kita. Waktu itu Yeriko lagi berperang melawan Israel, dan dunia ini juga lagi berperang melawan Tuhan. Nah dengan Rahab membuat keputusan untuk membantu kedua pengintai itu, sebenarnya Rahab lagi membelot. Ya, dia lagi pindah kubu. Yang tadinya dia adalah kubu orang Yeriko, tadinya dia orang Kanaan, tetapi akhirnya dia pindah katanya, karena dia mengakui bahwa Allah, Yehova, adalah Allah di langit di atas dan Allah di bumi di bawah. Nah sama juga ketika seseorang bertobat, maka sebenarnya dia sedang membelot dari bermusuhan dengan Allah, lalu kemudian menjadi sekutu dengan Allah. Nah iman kita mengubah kita, tetapi harus dilandaskan pada pengetahuan, ada perasaannya, dan buktinya adalah kehendak kita. Kita melakukan kehendak Bapa. Nah 3 contoh ini memang masih singkat sekali. Nah, saya merasa masih banyak sekali yang bisa kita pelajari kalau kita mau baca perikop-perikopnya dengan baik. Tetapi ini memberikan kita contoh bahwa ini loh iman. Ya. Iman itu seperti ini. Dan sepanjang kehidupan kita, ini kita sudah melihat bagaimana dia melambangkan, bagaimana dia merupakan paralel. Oh, iman mereka kayak gini ya, mereka melaluinya. Oh, kehidupan saya juga melaluinya sama. Maka dengan kita mempelajari iman dari orang-orang ini, kita bisa aplikasikan juga. Saya mau seperti mereka. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa pada malam hari ini ada waktu kami belajar firman Tuhan. Walaupun waktu kami singkat dan banyak sekali kebenaran yang sudah Engkau siapkan bagi kami, tetapi kami ingin belajar terus, dan minggu depan Tuhan, dan setiap ada kesempatan kami ingin belajar lagi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.